di atas manusia karena menganggap bahwa Maria itu adalah ibunya Tuhan, kan gitu. Ibunya Tuhan. Iya kan? Theotokos kan? Theotokos. Jadi ketika dikatakan bahwa Maria itu adalah ibunya Tuhan, berarti Elizabeth tantenya Tuhan, Zakaria pamannya Tuhan juga, Yohanes sepupunya Tuhan, kan gitu. Artinya Tuhan Anda punya kartu keluarga sekiranya sudah ada dukcapil pada saat itu. Ketika sepupu Tuhan adalah Tuhan, maka otomatis sepupunya juga Tuhan, tantenya juga Tuhan, ibunya juga Tuhan, pamannya juga Tuhan. Nah, permasalahannya sekarang adalah apakah Tuhan itu manusia? Apakah Tuhan itu bersilsilah? Tidak. Tapi kenapa Yesus dianggap Tuhan yang bersilsilah? Sementara keluarganya juga adalah rumpun keluarga Tuhan. Artinya, secara akal sehat, Anda telah menuhankan Tuhan palsu, kan gitu, Bang? Makanya saya katakan ada agama yang suka berpalsuria. Tuhan kan sudah ada sebelum Yesus diciptakan, sebelum Yesus diadakan di bumi, Tuhan sudah ada lebih dulu. Nah, dengan lahirnya Katolik melantik Yesus menjadi Tuhan juga, berarti antara dua Tuhan ini ada yang asli, ada yang palsu. Apakah Tuhannya Yahudi atau Tuhannya Katolik? Karena tidak mungkin dua-duanya Tuhan. Kan gitu, Bang. Terus? Ya itu dia adanya. Dan Anda merasa nyaman kan dengan Katolik ini? Saya nyaman, Bang. Terus terang aja nyaman. Nah itu dia, itulah yang aku maksud. Adanya orang yang nyaman hidup di dalam agama yang mengajarkan kepalsuan, gitu. Anda nyaman, nah itulah yang aku bilang. Suka berarti dengan kepalsuan. Karena ajarannya menurut saya memang suka aja saya. Apa yang diperintahkan, apa yang diajarkan oleh Isa itu memang menurut saya baik, karena dia juga mengajarkan cinta kasih baik ke semua. Iya, kalau mengajarkan cinta kasih kan itu cinta yang harus asli, Bang, bukan cinta kasih yang palsu, kan gitu. Harus maksudnya, yang asli. Tapi yang palsu gimana? Ketika Anda mengajarkan orang untuk mengenal Yesus, khususnya anak-anak istri Anda menyembah kepada Yesus, kan Anda telah menjerumuskan anak sendiri menyembah kepada Tuhan palsu, kan gitu. Oh bukan, anak istri saya Muslim, anak saya Muslim semua. Nah, alhamdulillah kalau gitu, bersyukur mereka tidak ikut sama bapaknya, kan gitu. Yang namanya agama menurut kami ya, menurut saya istilahnya itu ya memang haknya masing-masing. Dan kami rukun-rukun aja sampai 30 tahun. Nah, saya juga gede-gede kan gitu. Karena bagi kami kenyamanan hati itu kan ya menurut kami ya itu ukurannya kan masing-masing. Sehingga apa yang kami pahami, apa yang kami pelajari, apa yang kami anut itu yang sesuai hati kami masing-masing, dan no problem, tidak ada masalah kami. Iya kan nanti masalah itu muncul setelah kematian, Bang. Di dunia di dunia ini mati, berarti. Oh enggak dong, kan pembalasan dari kehidupan di bumi ini kan setelah kematian toh. Nah, Anda kalau makanya kok bisa cerita masalah kematian pernah mati? Loh, Anda juga bercerita tentang hal-hal yang akan datang dalam agama Anda. Apakah Anda juga sudah mengalami hal-hal yang akan datang? Bukan yang akan datang. Hari ini saya melaksanakan apa yang diajarkan oleh Yesus. Apa yang diajarkan Yesus kepada Anda? Apa yang diajarkan? Apa yang diajarkan? Banyak sekali. Menurut catatan para rasul. Oh, kirain Yesus yang ngajarin. Enggak, maksudnya gini, semua kan dicatat oleh mereka menjadi kumpulan. Oh gitu. Ajaran. Yesus memberikan legitimasi. Yesus memberikan legitimasi kepada mereka. Itu kan ya menurut kesaksian mereka. Ya, mereka yang bersaksi. Yesus ada enggak memberikan kesaksian tentang mereka? Yesus memberikan kesaksian kepada mereka.
ya kepada pengarang kitab Anda? Ya banyak, justru itu Coba mereka. Yesus di mana coba memberikan kesaksian tentang Lukas, buku Lukas atau penulisnya Lukas. Wah banyak bang, aku nggak hafal bang. Satu aja kalau ada. Ada. Kalau ada saya beli. Nggak ada saya. Saya orang nggak pernah belajar agama, cuman saya seneng aja, nyaman gitu. Bang. Pantasan, pantas aja. Ya, terus terang aja saya nikah Muslim. Kirain Semangat, loh. kirain tadi paham agama ternyata Oh, nggak paham. habis. Oh, sudah. Nggak paham. Jadi makanya aku dinaikin ini kan seneng, artinya bisa. Kirain tadi orang punya otak, saya diskusi. Ternyata diskusi dengan biawak. Nah, kalau Anda tidak punya otak untuk bertuhan, Anda tuhankan sendal jepit Anda juga bisa. Tapi kebenarannya kan nanti bisa dirasakan setelah kematian. Halo, semangat malam. Selamat malam Bang Juma. Malam juga. Ini pendeta ini. Saudara pendeta. Pendeta, Bang. Pandita Begu, bukan pendeta. Pandita Apa Begu. artinya? Artinya apa itu? Begu itu tak setan. Apa? Apa bego apa, Bang? Setan. 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 Artinya begu itu setan. Oh, gitu. Kalau pandita? Nah, pandita itu ya semana lah sejenis penceramah gitu Bang. Oh. Tapi ini khusus Atau penceramah Protestan? itu setan. Iya. Kalau Agama kita HBP. HBB. Jadi Anda menganggap HBB jemaat-jemaat di gereja. Iya. Jadi Anda menganggap yang di gereja itu setan semua. Tidak Bang. Yang kita anggap itu sekarang ini yang setan ini yang kebanyakan di apa ini Bang, di yang buka komal-komal. Soalnya udah terlalu kali ku tengok kayak Bang Juma, Edis, semualah pemain apologet ada Iya, iya. tak menuju Cobalah ceramahin saya. Coba ceramahin saya dulu. Saya mau dengar isi ceramahnya apa muatannya. penceramah Bang. Itu Tadi katanya Apa itu penceramah sebagai- setan. iya khusus setan. Ya, Anda menganggap saya setan. Coba ceramah saya mau dengar. Bilang kan abang bukan setan, aku bilang Bang. Tuh, tadi katanya seperti Bang Suma, seperti Edis, ini. Soalnya kadang-kadang Bang Juma kan kesurupan juga, kesurupan ku tengok kayak ada setan di sana gitu. Jadi Iya. mau antisipasi setan-setan yang di sampingnya gitu, kayak yang penontonnya gitu kan banyak. Oke, kita masuk ke tema Jadi kalau gitu, Bang. Agama yang suka kepada kepalsuan. Agama yang suka kepada kepalsuan. Maksudnya agama yang suka, maksudnya Kristen gitu Bang. Salah satunya kalau saya melihat polanya dari akarnya iya. Kalau itu tergantung Bang, mau Kristen mau Muslim ya. Kalau kadang-kadang semua sama Bang, ku tengok ada yang pakai KTP aja, KTP aja. Enggak. Ini bukan kita tidak berbicara oknum, kita Memang bicara KTP agama. aja yang sekarang ini. Kita tidak bicara oknum. Iya. Kita bicara agamanya, lembaganya yang kita bahas. Coba Bang, kasih tahu Bang, Contoh. di mana yang Yang mana yang asli? Taurat yang dipegang oleh Yahudi atau yang dipegang oleh Kristen?
Yang mana yang asli ya bang ya? Kalau yang asli kurasa nggak ada lagi bang. Ya, berarti Anda mengatakan palsu kan? Makasih. Berarti yang Sudah terjawab. Berarti Anda sudah sadar tema ini mengarah ke agama Anda. Kan Anda mengatakan sudah tak ada yang asli. Tak ada yang asli berarti Anda memegang Taurat palsu kan gitu. Sudah terjawab satu, itu bukti. Nah, sekarang yang kedua, mana Tuhan yang asli? Mana Tuhan yang asli? Yang disembah orang Yahudi atau yang disembah oleh orang Kristen? Tuhan yang mana bang? Nah, Soalnya Tuhan bingung ini kan? banyak. Bingung. Bingung. Antara Yahudi aja dulu dengan orang Kristen. Mana yang asli? Tuhannya orang Yahudi atau Tuhannya orang Kristen? Orang Kristen bang. Soalnya itu asli. Itu, bang. Siapa di situ? Menurut Yang menurut asli di cerita, situ ya. Tuhan yang mana? Ya. Yang asli di situ yang mana? Allah Bapa. Berarti Yesus palsu, kena lagi kan? Kena lagi. Udah dua nih, udah dua. Tuhan itu kan Udah dua bang. Udah dua bang, udah dua. Udah dua. Yang ketiga, yang mana perintah Tuhan langsung ibadah hari Sabtu atau ibadah hari Minggu? aku bukan orang kita bang. Bukan orang enggak. Yang mana? Yang tahuku hari Minggu lah bang. Orang Ya, ke gereja hari kan Minggu ibadahnya. Minggu. Yesus ibadah hari Sabat, hari Sabtu. Coba bang, kasih tahu bang. Nah, jadi Gimana Yesus itu kalau kita lihat dia selalu beribadah hari Sabtu. Ada yang ingat nggak dalilnya teman-teman? Dalilnya di tempat kelahirannya pada hari Sabat. Pada hari Sabat Yesus ibadah pada hari Minggu. Contoh misalnya gini, kita lihat dalam Keluaran 31 nomor 14, kuduskanlah hari Sabat. Artinya ketika kita menguduskan hari Sabat, hari ketujuh, berarti Yesus ibadahnya hari Sabat, hari Sabtu. Kenapa Kristen ibadah hari Minggu? Kenapa hari Minggu? Ya Kristen karena ada juga yang ibadah hari Sabtu bang. Nah, mana yang asli? Ada juga. Mana yang asli bang? Sabtu Kalau- atau Minggu? Iya kalau untukku ya sekarang ini ya bang ya hari Minggu lah. Oke, berarti yang Sabtu tadi palsu kan? Kena lagi 3-0. Berarti Kristen ada yang palsu, yaitu ibadah hari Sabtu. Oke. Yang keempat? Yang palsu. Iya. Ibaratnya bang, Iya. kan samanya itu bang. Yang kita keempat, tuju sedang Kristen sama Islam itu abang adik saya rasa gitulah kisahnya. yang keempat, yang diperintahkan oleh Tuhan, yang dipraktikkan kemudian oleh Yahudi dan Kristen, mana yang kemudian dicontohkan berdasarkan dengan ajaran Yesus? Masuk ke sinagoge atau masuk ke gereja? Sinagoge apa ini sinagoge ini bang? Aku kurang tahu ini bang. Cemana lah bang? Aku Bait setan yang suci, bait suci, tempat ibadahnya orang Yahudi. Enggak tahu juga aku ini bang. Yang pasti gereja itu kan sekumpulan organisasi juga itu bang. Iya. Yesus ibadahnya di rumah ibadah orang Yahudi atau rumah ibadahnya orang Kristen? Yesusnya. Di rumah siapa saya bilangnya bang? Soalnya dia di rumah ibadah Yahudi lah orang dia yang Oh. Oke. Berarti udah ketahuan, udah terjawab abang, agama yang suka kepalsuan. Dengan sederhana Anda sudah membuktikan itu. Ada lagi bang yang ingin disampaikan? Tapi kan semua gini bang, ajaran Kristen itu bermacam-macam.
Jadi kadang cemal ya, kayak HKBP itu ada yang Pantai Costa, ada yang ajarannya beda-beda bang, tapi tujuannya sama. Allah Bapa. Iya, iya. Oke, Yesus nggak laku berarti. Padahal Yesus sudah dibuat menjadi Tuhan loh oleh Tuhan Bapa. Tuhan Bapa membuat Yesus menjadi Tuhan. Nggak laku dia. Oke, ada lagi bang? Nah, gitu aja lah bang, kurang tahu aku komentar ini bang. Oke, makasih saudaraku. Iya, iya, iya. Bang. Oke, thank you. Nama angker banget namanya bang. Serem juga namanya. Halo, semangat malam. Bukan semangat malam, selamat malam. Oke. Perbaiki dulu rambutku bang. Oke. Mantap. Udah Rambutnya siap-siap cakep. sedekah bang? Dah, Yo, siap. oh udah siap-siap sedekah? Sedekah? Udah siap. Bunga mawar? Ya, udah siap. Ya. Kita kalau berdialog kita bang, artinya harus bunga mawarnya harus mencapai dong 1,1 K. Ini Apa yang ada harus tema. kita bahas? Tuh, agama yang suka dengan kepalsuan. Kalau agama Kristen itu, kalau saya pelajari dan saya yakini bahwa itu adalah tidak suka dengan kepalsuan bang. Itu ditolak habis itu bang. Ajaran Bagus. palsu itu ditolak juga bang. Yang artinya nabi-nabi palsu juga itu harus tidak dimasukkan itu dalam kategori bagi orang Kristen lah. Yang artinya itu ada semuanya itu menolaknya kan gitulah. Nggak bisa bang. Oke. Artinya kepalsuan itu tidak ada bagi agama Kristen kalau menurut saya bang. Oke. Bung, kalau ada manusia dibuat menjadi Tuhan oleh Tuhan, apakah itu Tuhan asli? Kayak Musa, kayak Musa dibuat menjadi Tuhan untuk Firaun. Apakah Musa Tuhan asli? Kalau Musa tidak, itu manusia biasa itu. Musa. Tapi itu manusia dia biasa. dibuat, tapi Tuhan membuatnya menjadi Tuhan bagi Firaun. Kejadian 7 nomor 1. Kalau itu yang jelasnya bang, baru bisa kita katakan sebagai utusan, sebagai perantara daripada Tuhan Allah itu, sebagai nabi. Itulah kalau Tapi memang itu, Musa itu. Namun tapi dibuat menjadi Tuhan. Tuhan Bapa membuat Musa menjadi Tuhan untuk Firaun. Apakah Musa Tuhan asli? Kalau dalam ajaran agama Kristen itu tidak ada bang. Yang artinya tidak ada seperti itu teologisnya tentang bahwa itu adalah mengarah kepada Tuhan, itu Musa itu tidak ada. Dia adalah manusia biasa. Dia dilahirkan Dalilnya juga dari dibaca dong. Dalilnya kan jelas tuh. Keluaran 7 nomor 1. Aku mengutus engkau menjadi Elohim bagi Fir'aun. Coba dibaca. Nah, saya kembalikan ke saudara. Apakah menurut saudara Kejadian 7 nomor 1. Apakah menurut saudara Musa itu setelah dibuat menjadi Elohim adalah benar-benar Elohim atau Elohim palsu? Kejadian 7 ayat berapa? 1 ya. Kejadian 7 ayat 1 berisi perintah Tuhan kepada Nuhnya bang. Jangan kau bilang Musa, beda beda Musa ya. Hah? Kejadian atau Keluaran? Enggak paham juga. Ini kejadian yang saya ambil, kejadian 7 ayat 1 berisi perintah Berarti- Tuhan kepada Nuh.
Berarti sebagai seorang pendeta Anda nggak paham dalil itu. Begitu Musa diutus, Musa diutus itu di Kejadian atau di Keluaran? Wah, parah ini. Tadi abang yang bilang Kejadian 3:1. Tapi ada yang ngetik di bawah, abang ini kepala sekolah, abang ini sekolah agama. Gimana sih abang ini? Tapi katanya kepala sekolah agama Kristen. Jadi abang tadi yang membuat apanya bukti datanya bahwa di kejadian ini saya buka ternyata tentang Jadi memang ada juga seperti itu yang artinya mengarah kepada apa tadi, yang artinya firman Tuhan tadi kepada Musa tadi bahwa ya Musa itu dianggap ya Firaun kan gitu, Firaun itu yang artinya menjadi Tuhan bagi dia. Ya itu perantara aja, dia itu perantara, sebagai perantara. Nah, jadi Musa di situ sebagai Elohim asli atau Elohim palsu? Nah, bukan sebagai Elohim asli dia itu, yang artinya dia penyambung lidah. Berarti dia Elohim palsu. Berarti abang, ketika dikatakan di Keluaran 7 itu berarti dia Elohim palsu kan? Keluaran 7-nya atau Kejadian 7? Abangku ini pendeta, kepala sekolah. Ketika Musa diutus oleh Elohim menjadi Elohim kepada Firaun, harusnya sudah di luar kepala gitu loh. Masa masih buka komputer? Dengarkan, Keluaran 7 ayat 1-nya aslinya. Seperti ini bahasa, mencatat momen saat Tuhan berfirman kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun, dan Harun abang akan menjadi nabimu. Ya, artinya karena dia itu hanyalah dipakai Tuhan menjadi sebuah alat ya, sebuah alat untuk penyampai firman Tuhan kepada Firaun itu sendiri. Sekarang pertanyaannya muncul abangku. Kapok Firaun itu seperti itu. Aku mengangkat engkau menjadi Elohim, menjadi Allah bagi Firaun. Dia kan Allah bagi Firaun. Pertanyaan sendiri yang mengatakan seperti itu kepada Musa itu tidak jadi masalah. Berarti ya, Musa, pertanyaannya, berarti Musa Elohim asli, Tuhan asli atau palsu? Ya boleh kita katakan bukan palsu, yang artinya itu firman Tuhan yang menyampaikan kepada dia, bukan mengada-ngada dia kan gitu. Berarti Musa juga Elohim, berarti Musa juga Tuhan. Bukan Tuhan. Dia jelas seorang nabi. Iya, tadi kan dalilnya aku mengangkat engkau menjadi Tuhan bagi Firaun. Bagi Firaun, bagi saya tidak, bagi Firaunnya. Bagi orang Kristen. Baik, saya kasih data. Bagi orang yang melawannya, melawan kehendak Tuhan. Saya kasih data. Khotbah Petrus di KPR 2 nomor 36. Seluruh orang Israel harus tahu, yang kumaksud dengan pasti yang kumaksud bahwa Allah telah membuat Yesus menjadi Tuhan. Bagi siapa? Bagi yang menyalib Yesus. Pertanyaannya, apakah Yesus ini Tuhan asli atau palsu? Garu kepala. Kalau Yesus itu adalah anak Allah asli, anak Allah ya. Dan dia juga abang ini lucu. Musa bukan asli, Yesus asli. Nggak ada komen lagi bang, no komen gitu. Asli. No comment. Berarti asli. Tuhan Anda ada berapa? Ada satu bang. Yang asli yang mana? Bapak atau Yesus? Apa? Yang asli yang mana? Bapak atau anak? Kedua-duanya asli itu bang.
jangkrik. Tadi tuh hanya satu, sekarang dua-duanya. Masuk orang generasi hancur sudah. Aduh, Tertawa si puasnya bang, tertawa puasnya karena kita ini bercanda gitu. Saya bercanda dengan abang kayak Anda, bukan artinya menjadi doktrin bagi kami ini nantinya enggak. Saya Dua-duanya bercanda asli, dengan Bang. abang. Dua-duanya asli. Hah? Dua-duanya asli. Tuhan asli. Ini kan bukan doktrin asli, kita bahas berdua ya kan bang. Kalau memang ini menjadi doktrin asli nantinya, ya ini salah pula bang. Karena abang pun nggak yang artinya bukan teman saya seiman seperti itu bang. Iya, maksudnya Anda nggak bisa bodohin saya. Kalau sesama seiman Anda bisa saling membodohi, itu kan maksudnya. Bukan. Kalau iman kami pun itu tidak sembarangan bang. Artinya kita menyampaikan tentang firman Tuhan itu bang. Jadi yang mana yang asli nih, bapak atau anak? Masalah keaslian jangan cari-cari bang, yang artinya keyakinanmu yang masalah generasi hancur kalau saya pandang kau abang itu ilah-ilah lain gitu. Itu kalau pandangan saya bagi abang, ilah lain yang kalian sembah, yang artinya bukan Tuhan Allah yang asli. Itu kalau saya pandang orang abang ilah lain gitu bang. Karena banyak menjadi datu-datu atau menjadi, cobalah perhatikan bang, ambil air lah gimana kan gitu. Gitu, bang. Yang menjadi ilah lain ada padamu bang, seperti itu bang. Kalau keyakinan ya, Qulu sebenarnya amanna billah wa ma unzila ila Ibrahima wa Ismaila wa Ishaq. Itu bang, yang kau sebut. Kami menyembah Tuhan yang disembah oleh Ibrahim, Ismail, Ishak. Kami tidak membuat Tuhan baru dari Mekah. Anda membuat Tuhan baru orang dari Kristen Yahudi. Juga itu juga. Orang Kristen juga itu juga. Allah, Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, sekarang apakah anak Di mana Maria ini letak adalah perbedaan kita, Bang? Di mana letak perbedaan kita? Letak perbedaan kita adalah Abang tidak menerima kehadiran Sang Juru Selamat itu, anak daripada Tuhan Allah itu, Immanuel itu tidak ada Abang berterima. Baik. Itu, Bang. Sekarang menurut Yesus harus dikenal sebagai yang diutus atau sang pengutus. Menurut Yesus. Kalau Yesus bingung itu lagi. adalah Tuhan dan Juru Selamat yang menurut Yesus untuk memperoleh hidup yang kekal, Yesus harus kita kenal sebagai yang diutus atau yang mengutus. Ya, yang kita percayai dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup seperti itu. Jangan ketawa bang, jangan ketawa bang. Coba, nantinya juga coba abang dibaca. kalau meninggal dunia akan dihakimi. Coba dibaca. Saya akan masuk neraka. Yohanes 17 nomor 3 coba dibaca. Hah? Yohanes Baca. berapa? Ya, 17 nomor 3. Lucu. Abang yang bawa saya nantinya jadi salahnya bang. Yohanes 17 nomor 3. Enggak, kali ini kalau enggak. saya yang membawa abang, jadi benar abangnya nantinya. Gitu. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, betul, tidak salah, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Kau utus ke dalam dunia lah, ke dalam dunia. Nah, sekarang Yesus dikenal sebagai yang diutus atau yang mengutus? Yang diutus bang. Kalau bagi Yesus itu bukan hanya itu aja yang menjadi gelar bagi dia. Gelar dia adalah ada juga dia sebagai Tuhan. Jangan kemana-mana, Immanuel juga dan Kristus juga yang diurapi, gelar yang dimiliki
kepada Yesus itu ya bagi-bagi doktrin agama Kristen itu banyak itu yang menjadi gelarnya. Bukan hanya hanya utusan bang, penyelamat juga. Yang diurapi juga itu tidak maksud kita salahkan bang. Maksud Karena saya agungnya dia kan gitu. Karena agungnya itu kan Anda buat-buat sendiri. Bukan ini kan buat saya sendiri. saya berbicara itu ada punya data yaitu yang tertulis di kitab. Coba. Di mana datanya hidup kekal itu adalah mengenal Yesus sebagai apa yang Anda maksud tadi? Sebagai Tuhan. Di mana dalilnya? Ya, di mana? Cari dulu. Ini juga yang abang katakan ini, yang artinya Yohanes 17 ayat 3 ini juga itu dia. Yang artinya benar juga yang abang bilang itu. Dia apakah Yesus itu sebagai utusan? Ada sebagai utusan. Tapi tadi dia harus saya sampaikan dia kepada harus abang. dia harus dikenal sebagai apa? Kita kenal Yesus sebagai apa supaya kita bisa memperoleh hidup kekal itu? Dikenal sebagai utusan kah atau pengutus? Ya kita harus kita kenal dia sebagai utusan. Utusan kalau dalam perikop ini. Tapi kalau dalam perikop lain, dia coba di mana? Tuhan dan juru selamat, bang. Oke, baik. Di mana tertulis hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai Tuhan? Ayo. Banyak itu, bang. Satu aja. Apa tadi? Ulangi apa? Biar dapat. Di mana Yesus mengaku hidup kekal itu adalah mereka mengenal Aku sebagai Tuhan. Nah itu yang berlawanan dengan itu tidak ada, bang. Tidak ada. Bang. Abang ini kok menjebak saya. Abang bilang tadi di perikop ini iya dikenal sebagai utusan, di perikop lain dikenal sebagai Tuhan. Di mana Yesus mengatakan itu? Hidup kekal itu adalah nomornya masih stop 39, bang. Iya. Kasih napas buatan teman-teman. Teman kita udah ngos-ngosan dia. Napas buatan kasih. Oke, lanjut. Di mana tertulis? Bang, seperti ini, bang. Kembali, bang. Yang artinya kepernikahan lah. Yang artinya ada pernikahan tadi. Bagaimana aturan-aturan di gereja Kristen itu, aturan tentang pernikahan ada juga tadi bertanya. Hapus dulu judul yang di atas. Maksud saya, jangan maksudnya, itu arahkan kepada orang. Maksudnya abang mau menikah lagi maksudnya? Bukan, yang artinya tentang pernikahan orang Kristen itu katanya tidak teratur, kurang aturan. Padahal sangat-sangat sempurna aturannya, bang. Syarat sahnya apa? Artinya sangat sempurna, lengkap gitu. Kalau punya aturan harus monogami, bukan poligami ya. Tidak diperbolehkan boleh, itu kalau ajaran Kristen. Boleh diminta di mana datanya, dalilnya bahwa pendeta atau pastor diberi otoritas oleh Yesus untuk mengkawinkan orang-orang Kristen atau pengikutnya. Tertulis di mana itu, bang? Oh, itu yang abang masuk juga. Kenapa abang lari ke sana? Ya kan pastor dan pendeta ini tidak memiliki wewenang dari Yesus untuk memimpin jemaat. Ini kembali gembala ilegal. Berdasarkan firman Tuhan juga mereka diangkat, bang, bukan asal-asalan. Di mana? Yang mengangkat rasul, pendeta. Itu di mana Yesus memberikan juga, bang, bukan asal-asalan. Di mana Yesus memberikan perintah untuk mentaati pendeta atau pastor. Oh, pendeta pastor ini pemimpin jemaat ilegal, tidak ada ijazah dari Yesus. Itu jabatan dibuat-buat oleh kalian. Nggak ada itu. Yesus mengenal apa itu pendeta, apa itu pastor. Yesus sendiri nggak kenal. Yesus, ya paman, apakah saudara mengenal pendeta? Dek Nara enggak. Kalau pastor enggak juga.
Jabatan ilegal itu dibuat-buat sendiri tuh bang. Kalau Ustadz bang bagaimana bang? Kalau Ustadz? Oh Dari mana jelas. itu? Dari Ya mana? ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wah, jelas sekali dalilnya. Kalau Ustadz kan langsung dari Nabi. Halo, semangat malam. Saudara dari agama mana? Kristen bang. Boleh buka kamera silakan. Nggak bisa bang, aku lagi di jalan, nanti kena PL. Oke, nanti kalau sudah tiba di rumah baru naik. Kalau sudah bisa buka kamera baru naik. Kalau belum bisa dibawa aja dulu. Ayo bang, di mana legalitas pendeta, pastor dari Yesus? Ada nggak? Ikutlah Ada, kalian Bang. dengan perkataan-perkataan pendeta dan pastor. Itu tertulis di mana? Kan itu awalnya bang. Artinya ini awalnya kembali kepada siapakah yang memilih para pengikut Yesus. Yesus itu sendiri yang memilih para pengikutnya atau para murid-muridnya. Bukan Iya. orang Kristen sekarang. Iya, kalau itu bagus ya. Aku pun tahu itu. Ada itu berlatar belakang penjala ikan. Ada itu Ya, iya tahu berlatar itu belakang sebagai pemungut cukai. Iya, Ada itu berlatar muridnya. belakang sebagai apa namanya? Itu Mas, banyak. murid, itu Ada 12 murid. itu murid-muridnya, Bang. Yang saya pertanyakan Inilah ini yang pendeta dan inilah pastor. menjadi generasi penerus ya, yang artinya memilih kembali, yang artinya mereka udah tua, kan wajib mereka pilih lagi, yang artinya melanjutkan pemberitaan Injil pada waktu itu hingga sampai sekarang, sampai ke Tarutung ada juga bang, namanya adalah yaitu yang memberitakan Injil nyampe ke Tarutung, ke Tapanuli, itu namanya Nomensen bang, Nomensen. Inilah yang Apa pertama itu? sekali membawa ajaran agama Kristen itu ke Tapanuli, ke orang Batak, gitu. Namanya Nomensen. Ada legalitas dari Yesus. Legalitas dari Yesus memang tidak ada sama dia, tapi dari atasannya atau sebelumnya Tidak dia ada. ada juga. Tidak ada. Bukan asal-asalan dia datang artinya memberitakan Injil. Ada juga legalitasnya, yaitu kembali ke kitab Matius berapa itu bang, yang artinya untuk amanat agung itu, amanat agung. 28. Itulah sekarang sama kami orang Kristen itu juga nyampe amanat agung itu bang. Harus memberitakan firman Tuhan, nah, yang artinya mengajar ya, mengajar dan membaptis mereka. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku ajarkan kepadamu. Itu menjadi awal dari ini semua bang, yang artinya menjadi pemilihan tentang ajarannya, pendetanya, rasulnya tadi. Mana ajarannya untuk menuhankan Yesus? Ajaran Yesusnya mana? Bang ini kok ngeyel itu aja terus melulu bang. Kan amanat agung. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu. Mana perintah Yesus untuk menyembah dirinya? Jadi sekarang diikuti aja dulu itu ya doktrin apa itu bang, yang artinya mana bang. Ikuti dulu. Aduh, parah ini. Halo Yesus Markona. sudah memilih pengikutnya atau murid-muridnya, abang tidak percayai dan tidak akan juga bang yakini. Kami yakini itu. Ya, kita sambut dulu Markona. Dan Markona sampai sekarang yang artinya lanjut terus ya. lanjut doktrin. Markona, selamat malam. Itu bang semuanya. Halo. Saudara, Halo. Iya, Katolik Protestan abang. Kristen. Buka kamera silakan. Siap. Apa itu bang? Ini abang kita kepala sekolah, Pak Pendeta kita ini, dia. Intinya kalau menurut aku ya etis 80 ya.
bagusan nggak usah kita lain-layani orang ini, nggak ada. Itu hanya menambah gift orang ini nih, kita ini nggak usah dilayani, percuma. Nggak ada lagi penghasilan dari yang lain. Kita di sini. Makanya aku juga bang butuh seperti ini, aku bilang bunga mawar penuhkan 1K kan gitu, itu target bang. Contoh ya, orang ini gini, abang bisa diam dulu, Bang Juma bisa diam. Anda memfitnah soalnya. Gimana sih? Namun Ternyata, pembahasan kami, coba gini lah. kami ini bang, Coba lah, coba kita yang nggak naik, mana bahkan ada. ada juga sesama bang, sesama mereka bang. Iya, tapi nggak nyampe 1K, nggak nyampe. Jadi intinya gini, kalau menurut aku udah ku paham, ku ikuti. Orang ini mengartikan sesuatu itu ke hal negatif, bukan ke positif. Makanya terjadi debat terus. Coba positifnya Kita ini nggak ada gunanya. yang ya. positif, Abang diajarkan umat yang positif di agama Anda itu apa? Bagus Ada nggak lah yang positif? mengajarkan itulah. Yang positif di agama Anda itu apa? Enggak, Satu abang aja. itu mengartikan perkataan itu ke hal-hal negatif. Ya memang nggak ada positif di tempat Anda, selalu mengarahkan. Itu. Jadi kita kalau kita layani gini terus, Silakan, mana yang positif Ya, di kan? agama Anda, yang positif yang mana? Jadi permintaanku buat khusus Kristen yang ada di sini, kita turun aja, nggak ada artinya itu. Kita nggak Positif ada di artinya agama itu. Anda, kasih saya secuil aja kalau ada, secuil, seteh gigi kalau ada. Menyembah Benar juga orang itu apa positif. yang dibilang bang, yang artinya tidak ada fungsinya, tapi ada Apa yang juga positif sih di agama Anda itu? yang artinya para Semua- orang Kristen mendengarkan secara keseluruhan itu bagus juga bang. Termasuk, Semua yang artinya ini berdiskusi ya, berdialog gitu. Semua Seperti itu, yang ada di agama Anda itu ditendang, dilemparkan ke laut oleh Yahudi. Apa yang bagus? Apa yang positif? Itu Dari ajaran kalau para menurut nabi abang, yang positif Bang, di Kristen kalau itu menurut apa? Abang tanya juga aku bang, bagaimana agama kami bang? Waduh, kembali juga gitu pemikiranku bang. Artinya melecehkan sekarang- abang. Sekarang Dan begini, nggak Bu. percaya saya bang itu semua bang. Yang apa Kristen. yang nggak percaya? Nggak percaya saya bang. Kristen itu kan selalu Tapi mengaku dari kembali sama Yesus. kami ada yang seperti ini. Mari kita saling menghormati di antara Iya. Iya, betul aja, itu. Bang. Kita harus saling Tapi udah abang menghargai, tantang menghormati. kami. Udah abang tantang hal-hal yang seperti ini. Kami juga berbicara juga bang. Yang artinya Wah. kami berbicara artinya melawan hal-hal yang seperti itu. Mengajarkan yang tadi. Karena kami tidak mau tentang orang-orang yang palsu seperti bang. Ajaran palsu tadi bang. Kalau abang itu sudah Sesuatu mengarah ke yang ajaran tidak palsu. berasal, kutanya dulu, sesuatu yang tidak berasal dari Yesus itu asli atau palsu? Palsu bang, termasuk bang Palsu. cuma 01 itu palsu bang. Oke, yang tidak 100%. berasal dari Yesus itu 100% palsu. abang itu palsu, Kan Bang. gitu. Nah, kitab Lukas ini apakah dari Yesus? Kalau kitab Lukas itu adalah dituliskan oleh kitab Lukas itu sendiri. Nah, apakah Dia dari adalah- Yesus? Apakah kitab Lukas ini dari Yesus? Ya kembali dia hanya melihat dan mengamati langsung secara kasat mata. Apakah kitab Dia Lukas melihat kejadian ini itu, peristiwa itu bang. apakah kitab Lukas ini dari Yesus? Udahkah saya bilang tadi bang, dengarkan saya bang. Kalau Lukas itu melihat kejadian itu langsung, Iya, kejadian saya tidak tanya artinya itu, Bang. Saya tidak peristiwa tanya. yang terjadi pada saat itu. Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya, apakah buku Lukas ini dari Yesus? Ya asli juga itu bang, asli itu bang. Ada itu tolak ukurnya juga yang artinya keasliannya itu. Kalau tidak asli itu Aku yang lemah. itu dibuang itu bang, dibuang kalau memang palsu. Aku yang lemas, abangku. Lihat abang ini, pengetahuan abang tentang agama Anda. Yang diakui Sebenarnya itu bang, kitab Perjanjian Baru yaitu 27 bagi Protestan, bagi Katolik beda pula bukan bang, itu. beda pula. Yang saya pertanyakan itu adalah, apakah Yesus itu mengenal buku Lukas? Dikenal itu bang, segala tulisan yang diilhamkan oleh
Tuhan itu sangat bermanfaat. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Ketawa abang. Kenapa ketawa? Karena abang tidak Di mana percaya. Yesus? Di mana Yesus memberikan legitimasi terhadap buku bilang Lukas, nanti seperti Markus, ini, Bang. Matius, La Yohanes? ilaha illallah, la ilaha. Saya tidak percaya, Bang. Saya tidak percaya ke kalimat itu. Itu berasal dari Arab Saudi. Gak nyambung. Itu kalah abang kan kalah. Saya tidak percaya kan itu. Saya anggap itu ilah-ilah lain yang abang percayai. Makanya bang, jangan serang itu semua yang artinya ya apa kayak kau tuduh doktrin itu palsu. Aduh, padahal itu bersumber daripada Tuhan Allah semuanya bang. Artinya mereka diurapi itu bang, bukan asal-asalan mereka menyampaikan firman Tuhan itu, bukan asal-asalan mereka menuliskan kitab suci itu. Aduh, abang pikir itu hasil pemikiran manusia? Enggak bang. Yesus memberikan legitimasi enggak kepada Lukas untuk mencatat, untuk menyusun itu bang. Kalau itu abang tuntut di mana SK-nya itu bukan zaman sekarang bang, bukan zaman now itu yang artinya dituntut legitimasi itu SK apanya penulisannya enggak bang sama itu bang, karena ini zaman ya bagaimana di balik zaman purba kan, purba kala. Jadi Yesus tidak mengenal buku Lukas. Kalau dikenal bang, 100% bang dikenal. Dalilnya di mana? Itu adalah hasil daripada ajaran Yesus itu sendiri. Dalilnya di mana? Seperti ini bang, kita lihat di dalam Lukas 4 nomor 16. Seperti biasa di hari kelahirannya. Nawarnya masih 90 bang. Seperti biasa di tempat kelahirannya di hari Sabat di Nazaret, Yesus selalu masuk ke bait suci dan tampil di depan umat membacakan Alkitab. Nah, artinya Yesus membaca sebuah kitab di dalam rumah ibadah orang Yahudi. Berarti Yesus mengenal kitab itu. Pertanyaannya, apakah itu kitab Lukas, kitab Markus, Roma, Galatia, Filipi, dan seterusnya yang dibaca? Kitab Yesaya. Yesaya kan? Nah, sekarang apakah Yesus mengenal PB Perjanjian Baru ini? Dia kenal itu bang, dia kenal bahkan makanya dia saya kasih contoh. Dia yang penyampai firman itu bang. Makanya saya kasih contoh di dalam Lukas 4:16 tadi. Jangan merokok, PL nanti PL. Apakah Yesus pernah membaca PB Perjanjian Baru, kitabnya orang Kristen? Karena dia yang dibahas di situ bang. Makanya apa yang dikeluarkan difirmankan oleh Yesus itu ditulis oleh para rasul-rasulnya. Contoh tadi Matius, Yohanes. Mereka itu kenapa dikatakan rasul bang? Melihat kelahiran Yesus itu sendiri, melihat mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus itu sendiri, mereka tuliskan. Aku pun saya lihat bahwa Cuma 01 adalah orang Batak asli. Saya saksikan berjumpa kita di Medan kan ini bang, yang artinya saya itu boleh abang katakan. Halo teman-teman yang baru naik, Kristen apa Katolik? Kita Bandam. Islam. Ya. Naikkan bang. Jangan turun. Yang satunya Bang Zuma. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Enggak bang, tujuan saya masuk di komalnya abang cuman satu bang. Ada sesuatu yang saya mau minta tolong sama Bang Zuma. Ya. Ada salah satu saudara kita yang non muslim bernama Mikana, itu dia sekarang buka komal bang. Tiap malam tadi dia saya komal. nonton ada salah satu ustadz atau tokoh agama Islam yang diserang habis-habisan bang. Siapa yang diserang sama Mikana?
Ustadz siapa tadi tuh namanya bang? Itu sudah 3 malam 1 rupiah itu Mikana bang. Dia terlalu gimana pokoknya habis lah. Untuk teman-teman yang masuk di atas itu selalu Mikana itu selalu serang habis-habisan dia bang. Ya kenapa naik ke atas? Nah, maksudnya mereka tuh tidak ada yang bisa ngalahkan argumennya dia gitu. Maksudnya Mikana paham Al-Quran gitu. Mikana dia non muslim bang. Dia selalu bantah. Dia maksudnya dia paham Al-Quran. Dia Masalahnya bisa. itu, Bang. Masalahnya gimana? Apa itu Dia nggak paham masalahnya? Al-Quran. Ya, kalau dia nggak paham Al-Quran, nggak ada bedanya sama anjing berarti. Apa masalahnya di mana? Mikana debat dengan orang Islam. Iya. Terus Mikana bertanya ke orang Islam tidak bisa menjawab. Iya. Intinya ini adalah bang laporan sama abang mereka ini bahwa ada Terus ketika orang ini tidak bisa menjawab, Islamnya yang salah gitu. Bukan bang, sama kayak Yang salah oknumnya karena dia dongok naik ke situ. Udah tidak tahu Al-Quran naik di kamarnya Mikana ya babak belur lah. Iya. Bawa aja malam. Itu nanti Coba yang Muslim ndak usah ke komalnya orang Kristen kalau kalian itu tidak bisa menjawab gitu. Mending tidur. Kalian Al-Quran surah An-Nisa ayat 140. Barang siapa yang duduk sudah menjadi ketetapan Tuhan, ketetapan Allah, barang siapa yang duduk dengan yang orang-orang yang mengolok ayat suci Al-Quran, apa kata Allah? Allah akan memasukkan orang-orang itu bersama dengan orang kafir ke dalam api neraka bersama-sama. Al-Quran surah An-Nisa. Tuh. Bang ini. Itu ketetapan bang, ketetapan dalam Islam, dalam Al-Quran. Kalau ada orang duduk bersama dengan orang-orang kafir yang mengolok-olok Al-Quran, dia sama posisinya. Itu sudah ketetapan itu. Karena sudah tahu orang kafir itu tidak mungkin paham Al-Quran. Kalau paham Quran pasti sudah pindah ke Islam. Bukti dia tidak pindah ke Islam, itulah bukti bahwa mereka nggak paham Quran. Kalau orang Kristen paham Al-Quran, saya yakin 100% pasti pindah ke Islam. Justru karena tidak paham, tapi bisa membaca terjemah. Pada saat baca terjemah, bisa dia tafsirkan. Pada saat dia tafsirkan, kita umat Islam awam ini terpengaruh, padahal itu tafsir bebas. Gitu. Jadi kalau ada orang yang Islam yang duduk bersama dengan orang yang mengolok-olok Al-Quran, Al-Quran mengatakan itu sudah menjadi ketetapan di dalam ketentuan Tuhan. Siapa yang duduk bersama pengolok-olok Quran, maka dia sama seperti pengolok-olok itu. Allah akan memasukkan mereka ke dalam neraka jahanam bersama-sama. Itu. Amin. Kalau itu amin seperti itu. Innallaha jamil munafiqin wal kafirin fi jahannam. Nah, itu dalilnya. Yusuf PI apa Yusuf PI? Mikana. Yusuf PI itu pendebat juga di apologet. Oh, Yusuf PI. Iya. Ustadz itu bang atau apa? Aku juga tidak tahu Ustadz atau kalau penampilannya sih Ustadz, tapi di belakang layar saya nggak tahu. Coba kasih tunjuk SK kamu bilang. Sama seperti abang ini, sedikit SK, mentang-mentang. Nah, yang adanya SK saya itu sebagai sintua ada SK saya. Mentang-mentang guru gereja. Itu ditahbiskan itu bang, ditahbiskan. Yang artinya dalam nama Bapa kembali kan itu. Assalamualaikum Bang Suma. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau dikasih tahu yang tadi teman saya ya. Ada Ustadz PI di komalnya Mikana katanya diserang
Maksudnya diserang gimana sih? Orang debat kok diserang gimana sih? Apa sudah pada stres kalian? Orang berdiskusi itu yang serang menyerang argumen. Biasa. Kenapa menangis? Dan itu bukan menjadi doktrin bagi kita, bagi klien, bukan juga. Kenapa kalian orang berdiskusi, orang berdebat? Iya. Itu adu argumen. Kok diserang gimana maksudnya? Boleh disalah. Kalau salah boleh diserang. Nggak apa-apa. Assalamualaikum. Apa itu menjadi resiko? Waalaikumsalam. Enggak. Ini saya juga diserang di sini, diserang sama Islam semua yang naik saya diserang di sini. Mikana dengan Yusuf PI itu bukan salah, tapi Yusuf PI itu kan? Komal saya diserang juga nih sama orang-orang lebay. Diserang juga sama orang-orang lebay saya nih sekarang nih. Yusuf PI, ada mikanya, ini Yusuf PI, masuk toilet kunci dari dalam. Di situ, habis itu cebok air 1 sendok. Banyak kali. Itu berita bohong, Pak. Berita bohong Runda. PI masih live sendiri masih. Saya barusan masuk. Ya, Yusuf PI dialog sama Mikana, emang ada apa masalahnya? Mikana itu mainan buat saya, tai sapinya itu Mikana buat saya. Astagfirullah, kenapa heboh kali? Yang mau nonton sebelah pindah dari sini, nyebrang semua, jangan di sini. Ya, sini. Allah ya Karim. Kirim bunga mawar sebanyak-banyaknya. Karena kalian ributkan, Yusuf PI kalian ributkan. Ribut tentang orang di Komal ini. Diributkan. Percayakan kepada Ustadz Pak Yusuf PI, percayakan. Dia orang pintar, orang cerdas, menguasai materi. Kenapa kalian panik? Ya Allah ya Karim. Yang salah itu kalau orang yang tidak ngerti Quran yang naik di situ. Kalau Ustadz Yusuf PI itu dari Komal Yusuf PI. Mantap itu dia. Biasa aja itu permainannya. Lapor komandan, lapor. Itu sudah mainan Yusuf PI juga, Ustadz Yusuf PI. Dia apologet kok, nggak usah khawatir. Kalau saya itu etis 80. Halo, semangat malam. Lapor. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikum. Salam. Yang menyampaikan itu Oten, nggak lawan Mikana Yusuf PI itu. Ustadz Yusuf PI orang pintar juga. Kenapa para muslim pada naik? Shalom. Saya masuk Islam, Bang. Apalagi nih? Adalah yang masuk Islam ini. Kenapa? Apa masalahnya, Dek? Cuma karena Islam udah nampak kebenarnya, Bang. Agamanya apa sebenarnya? Terlalu banyak kemudian ini aneh-aneh di malam. Iya. Dari semalam sibuk terus, banyak yang naik. Oh iya ya, rokok matiin. Oke bosku. Semangat malam. Selamat malam, assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Gimana kabar Bang Zuma, sehat? Sehat Bang, makasih. Alhamdulillah. Nah, itu aja kok ditanya udah lari. Abang yang matikan, abang yang apa? Membuang. Otomatis memang ada mesin di sini, mesin peninggalan Belanda yang otomatis ngusir kalau ada bukan Oten. Semangat malam. Semangat malam. Halo. Oke, diturunkan aja bang. Kalau memang apa, diturunkan aja.
Bunga mawar sudah 101, belum mencapai 1K. Aduh, target itu 1K. Habis paket data, nggak ada yang ganti. Semangat malam. Ya, selamat malam semuanya. Ya, Katolik Protestan abang ini. Oh, saya Muslim, Bang. Alhamdulillah. Ada yang mau disampaikan mungkin, silakan. Syukurlah. Ada, Bang. Mungkin lebih ke bertanya ya. Mama aku dong. Tidakkah kau mengerti, sayang, ini koma lintas agama. Bonyok. Halo, Assalamualaikum Bang Zuma. Kenapa saya diturunin? Oh, sekarang udah naikin bang, udah dinaikin. Naik lah bang. Tiap malam saya tonton bagus Bang Zuma. Konten-konten bro kadang-kadang pura-pura dia itu bang. Iya, nggak apa-apa, pura-pura atau bagaimanapun nggak apa-apa. Yang penting kami itu ya ini termasuk ya silaturahmi gitu, silaturahmi. Selamat malam. Ya, malam. Katolik Protestan. Halo bang. Siap, Kristen Katolik kok. Oke. Kristen Katolik. Masih sering baca Bible? Masih pada waktu-waktu tertentu ya tidak kerja. Baca lagi. Oh ya. Baik. Saya ada tema malam ini, mungkin saudara juga ada baca tema kita terkait dengan adanya satu kandidat gitu, agama yang suka pada hal-hal yang palsu. Ya. Anda paham maksud saya? Agama apa itu bang? Agama di Indonesia ini kita. Kalau saya melihat dari pola pengajarannya, itu Kristen memenuhi syarat, suka kepada kepalsuan. Hampir semua aspek yang ada di kekristenan itu palsu. Tadi saya Kalau sudah kita apa melihat. nah itu bang. Jadi abang nggak tanggap, nggak apa. Oke. Ya, di Saya itu menolak itu kalau kepalsuan, ajaran palsu ditolak itu. Ya. Bagi bang juga ditolak itu. Nggak habis-habisan, tidak bisa diterima bagi orang Kristen itu, ditolak. Seperti itu bang. Bang Handi, ya. Oke. Ya. Kepalsuannya di mana bang? Yang pertama yang sederhana aja dulu. Ya. Yang sederhana aja dulu. PL itu banyak mengadopsi ajaran Yahudi, bahkan itu adalah konon terjemahan dari kitabnya agama lain, yaitu agama Yahudi. Sedangkan PB ketika masuk ke Indonesia banyak mengambil istilah-istilah mulia dari Al-Quran. Jadi Kristen ini kehilangan jati diri. Kristen hanya menggunakan seragam, kalau bukan Yahudi, seragamnya Islam dipakai. Tidak memiliki maksudnya tabang gitu. Tidak memiliki apa jati diri gitu. Nah, saya ambil satu materi supaya tidak kemudian membias. Orang-orang Yahudi sudah mengenal adanya Tuhan sebelum Maria melahirkan. Tiba-tiba Yesus juga menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Nah, yang mana yang Tuhan yang asli? Tuhannya Yahudi apa Tuhannya Kristen? Kalau bicara Tuhannya Yahudi ya tanya kepada orang Yahudi. Kalau bicaranya Tuhan orang Kristen ya hanya kami Tuhan Yesus. Ya, masalahnya Yesus yang saudara Tuhan kan menuhankan Tuhannya Yahudi. Masalahnya itu. Kalau abang berbicara tentangnya Tuhan Yahudi ya tanyakan kepada orang Yahudi bang. Karena saya bukan orang Yahudi. Kalau abang tanya Tuhannya saya ya Tuhan saya Yesus Kristus. Masalahnya dan Yesus itu tak ada kepalsuan di situ bang. Yesus menuhankan Tuhannya Yahudi. Masalahnya itu di situ. Yesusnya berdoa,
Ibadah, menyembah, memohon, mengharap, menghibah kepada Tuhannya Yahudi. Nah, mana yang palsu, yang mana yang asli nih? Tuhannya Yahudi tempat Yesus berdoa meminta, atau Tuhannya Kristen? Sekarang aku tanya Bang. Yesus datang ke lahir di apa? Dia kota Yerusalem. Itu yang pegang kekuasaan di situ Yahudi atau Roma, Bang? Roma. Nah, toh pertama Bang salah. Kenapa Yesus menyembah Tuhannya orang Yahudi? Nah, Yesus berdoa kepada Tuhannya Yahudi. Bukan Tuhannya orang Yahudi, itu Allah. Itu bukan Tuhan, Allah. Dia pernah menyebut nama kata Tuhan tidak? Allah. Tidak ada kata Allah di dalam kitabnya orang Yahudi. Oh, ngadi-ngadi, palsu lagi. Ada, tapi Yesus pernah mengatakan Tuhan nggak ketika dia berdoa? Iya. Tidak pernah. Oh, bilanglah Bang. Gimana tadi? Coba saya tunjukkan perjanjian baru. Itu adalah Tuhan itu adalah universal. Bahaya ini. Kepada Yesus juga ikut dalam Yohanes, walaupun kau melihat Yohanes 4, ketika Yesus berdoa di atas batu. Yohanes Yesus berdoa di batu, dia berdoa kepada siapa? Tuhan atau kepada Bapa? Bapa itu bukan Tuhan. Abang, kutanyakan dulu. Bapa itu bukan Tuhan. Bapa itu bukan Tuhan. Jawab. Gimana Bang? Bapa itu bukan Tuhan. Jangan pura-pura tulis. Tuhan itu berbeda. Hah? Itu Allah. Bapa itu adalah Allah sendiri. Iya. Kalau Tuhan apa? Tidak Bang. Ini kan pertanyaannya Allah atau Tuhan. Gitu Bang. Allah itu Anda ambil dari kata mana? Dari bahasa apa Allah itu? Oh, nggak nyambung dia. Tidak, bukan perikop bahasa Bang. Bahasanya nggak usah. Maksudnya kan kita perbincangannya kan bukan. Tidak boleh Anda mengambil sebuah kata. Anda langsung. Ini moderator. Fungsi moderator ini sebenarnya apa ya? Saya mau diskusi satu orang aja. Malah, aduh. Nah, ini yang onde begini yang disimpan. Kemas. Apa onde? Nggak tahu lah moderatorku dia. Udah 1 jam dia di sini. Udah 1 jam. Sama aku Bang nggak pernah datang ikan paus Bang. Dari tadi, kodong ya Allah, andai kan aku bisa puasa saya betulan. Astagfirullah. Betul. Nggak apa ya? Gimana ya bilangnya? Halo, semangat malam. Semangat malam. Makasih Bunda Rahma, panjang umur Ki, sehat Ki selalu. Bisa-bisanya simpangin orang begitu. Halo, selamat malam. Kenapa Bang? Ada mic nih. Katolik Protestan. Malam. Muslim. Protestan. Iya nak. Ini yang Muslim mau ngapain ke sini? Tapi 2 sudah hampir. 2 kali sudah. Apa? Cari. Apa? Kamu apa di sini? Udah 2 kali naik. Nah, ini lagi diturunkan juga. Astagfirullah. Kacau. Turunkan Muslim, yang Kristen juga diturunkan. Halo, semangat malam. Semangat malam. Katolik Protestan. Katolik Bang.
Coba dibuka kameranya. Silakan. Menangis kunang anak-anak. Halo Juma. Halo juga. Tuh anak nangis kelihatan muka pakai masker terus sih. Ini tema nggak pernah ada yang bisa jawab sampai sekarang. Kenyataannya yang palsu siapa? Ya. Yesus itu Tuhan asli atau Tuhan palsu? Asli lah. Yang mana yang asli? Boleh kujelaskan nggak? Kalau Tuhan Bapa asli juga. Kenapa kau takut? Enggak, saya tanya. Yang Bapa itu asli juga. Bapa itu bicara rohnya. Maksudnya? Bapa itu kan keberanian roh. Yohanes 4 ayat 23. Oke. Ya. Yesus itu Tuhan, rohnya juga Tuhan. Yesus Tuhan, rohnya juga Tuhan. Iya. Yesus itu bicara kedatangan Tuhan itu sendiri dalam rupa yang sama seperti manusia. Oke. Terus kenapa kalau begitu kenapa dia takut sama malaikat? Hah? Takut sama malaikat? Oke, kok pencet ini rekam dulu bentar ya. Bentar. Ya. Bentar biar ku ini lagi. Dengar ya. Yesus nggak pernah takut sama malaikat. Loh, coba Anda baca. Coba Anda baca dalilnya. Coba Anda baca dalilnya dong. Baca dalilnya. Ketakutan itu kenapa? Bahasa aslinya itu agonia. Artinya? Agonia itu artinya kesedihan yang mendalam. Iya, kenapa dia sedih? Kenapa dia sedih? Kenapa dia sedih? Kenapa dia sedih? Loh, berarti salah kitabmu. Tidak. Salah kitabmu berarti. Berarti Yesus salah. Kitabmu itu salah. Karena menceritakan kalau Yesus itu takut. Enggak, itu terjemahan salah. Terjemahannya salah, berarti kitabmu salah. Inang. Dia akui kitabnya. Kitabmu salah berarti. Salah berarti kitabmu. Terjemahan yang salah. Oke, baik. Izinkan saya buka ya. Kita lihat ya. Oke. Baik. Apa kau bilang tadi? Kau ngomong apa tadi? Kitabmu? Apa? Kok ketakutan tadi kau ngomong apa tadi? Agonia. Oke, kita lihat ya. Tapi kau masih punya perasaan malu-malu kan? Masih punya rasa malu kan? Hah? Masih ada rasa malu di dalam otakmu? Malu? Iya, masih ada. Yang saya tahu sih mau kamu ya kalau ditunjukin malu. Oke, baik. Kalau begitu kita permalukan kau ya, boleh ya? Silakan. Oke, baik. Nih, kita permalukan kau supaya kalau kau masih punya malu nih. Lihat nih. Ini Lukas 22. Sangat ini. Ketakutan kan di sini ya? Ya. Oke, baik. Kita lihat. Nih, sangat takut toh? Nah, kita klik. Apa di sini? Agonia kan? Artinya apa? Definisinya apa? Apa agonia ini? Kau baca definisi semua dong. Kenapa kau takut? Apa ini? Terus tuh. Ketakutan, kecemasan yang luar biasa. Lihat nggak kecemasan yang luar biasa? Perhatikan nggak? Kecemasan yang luar biasa. Ketakutan, kecemasan. Iya, kecemasan. Iya. Kecemasan yang luar biasa. Sudah jelas belum? Apa ini? Kau ngerti gak kata definisi? Ketakutan. Kau ngerti gak kata definisi? Ini ketakutan nih. Kau ngerti kata definisi gak? Ini definisinya nih. Definisi itu nggak semua harus satu itu. Ketakutan. Definisi itu kecemasan. Satu. Yang luar biasa. Kau bisa pakai yang mana yang cocok.
Pertanyaan saya, pertanyaan saya, ini kita kembalikan ke dalilnya ya. Iya. Ini. Ya. Apalagi? Apalagi? Nah, sekarang pertanyaan saya kepada saudara. Ya. Pertanyaan saya ini. Ya. Yang takut di situ siapa? Bukan takut. Itu kau lihat dong kecemasan, ada kecemasan juga nih. Kubukakan. Besar kan punyaku. Besar. Oke, bentar ya kau lihat ya. Yang cemas di situ siapa? Kau lihat. Iya, kan dia datang dia kan datang dalam daging. Yang cemas di sana siapa? Yang cemas berlebihan itu apa maksudnya? Kecemasan yang luar biasa. Kecemasan yang luar biasa itu apa? Apa maksud kecemasan luar biasa? Perjuangan tersebut. Kan dia datang dalam dunia kan. Kecemasan itu apa? Kecemasan yang luar biasa itu maksudnya apa? Iya. Kecemasan yang luar biasa itu apa? Jawab. Kecemasan yang luar biasa itu maksudnya apa? Ketika dia datang dalam dunia ini, dia nggak boleh punya rasa cemas gitu. Tapi rohnya katanya Bapak. Kan dia datang dalam tubuh yang sama seperti rumah manusia. Tapi rohnya katanya Bapak. Jadi dia mesti kayak batu gitu, nggak boleh takut, nggak boleh cemas gitu. Makanya saya tanya samamu. Makanya saya katakan samamu. Apakah dia dia datang nih, punya kepala, punya tangan, punya kaki. Oke. Apakah kamu mau mengatakan pantaskah Tuhan takut cemas? Kan dia punya rasa cemas. Cemasnya kenapa? Saya ulang pertanyaannya. Pantaskah Tuhan merasakan rasa takut cemas? Kan dia datang sebagai anak tunggal Bapa. Saya ulang lagi. Pantaskah Tuhan takut cemas? Kau tanya tapi nggak boleh kujawab. Pantaskah Tuhan memiliki rasa takut? Sebagai anak tunggal Bapa punya materi tubuh nih. Masa dia takut? Boleh? Dia takut kepada siapa? Kan dia kan mesti berjuang. Dia cemas kepada siapa? Dia berjuang melawan itu semua keadaan. Apa yang dia cemaskan? Masa dia mesti seperti robot? Apa yang dia cemaskan? Gimana? Apakah jawab? Apa yang dia cemaskan? Wah, bingung dia. Apa yang dia cemaskan? Kan dia benar-benar menghadapi itu semua. Iya, apa itu? Apa yang dia cemaskan? Kan menghadapi itu semua, pengkhianatan dan sebagainya. Apa? Nah, apakah pantas Tuhan cemas? Kan dia bawa tubuh materi ini. Dia Tuhan atau bukan? Tubuhnya materi sebagai anak tunggal Bapa. Tubuhnya ini Tuhan. Tubuhnya ini Tuhan atau bukan? Rohnya yang Tuhan. Berarti tubuhnya bukan? Tubuhnya adalah inkarnasi daripada rohnya menjadi tubuh seperti ya, saya tanya, tubuhnya ini Tuhan atau bukan? Tubuhnya adalah inkarnasi daripada rohnya itu. Tubuhnya Tuhan atau bukan? Tubuhnya adalah inkarnasi daripada rohnya itu. Tubuhnya Tuhan atau bukan? Kau sudah dijawab tapi kau terus begitu. Saya tanya, tubuhnya Tuhan atau bukan? Ini kita berbicara Tuhan asli. Iya. Tuhan asli atau Tuhan palsu? Iya. Yohanes 1:14 katakan dia datang sebagai Tuhan anak tunggal asli. Tuhan asli atau Tuhan palsu? Bagaimana kau bilang tubuhnya ini Tuhan atau bukan? Kenapa Tuhan asli atau Tuhan palsu? Tubuhnya. Di sini. Tubuhnya. Otaknya, aku jamin. Ayo. Tubuhnya. Ya, teman-teman. Tubuhnya ini Tuhan asli atau Tuhan palsu? Baik-baik. Oke, dengar baik-baik. Tubuhnya Tuhan asli atau palsu? Yohanes 14 katakan. Saya tidak tanya itu, saya tidak tanya itu. Dia sudah jadi daging. Dagingnya ini Tuhan asli. Dagingnya Tuhan asli. Bagaimana kau bilang aslinya? Dia datang sebagai anak. Ketika dia jadi anak, apakah dia Tuhan asli atau bukan? Dia anak tunggal Bapa. Iya, saya tahu itu. Saya tahu. Yang saya tanya, sebagai anak, apakah dia Tuhan asli atau palsu? Rohnya asli, tetapi tubuhnya adalah anak tunggal Bapa statusnya. Berarti rohnya bukan Tuhan. Berarti tubuhnya bukan Tuhan. Rohnya asli, roh Tuhan itu sendiri. Tubuhnya yang saya tanya. Kau tanya tubuhnya sekarang. Tubuhnya dia datang sebagai anak tunggal Bapa. Iya, sebagai anak tunggal Bapa. Apakah dia Tuhan atau bukan? Tubuhnya anak tunggal Bapa, rohnya roh Tuhan itu sendiri.
Saya tanya, apakah tubuhnya ini Tuhan atau bukan? Tubuhnya datang sebagai anak tunggal Bapa, pakai dalil dong. Saya tahu dia datang sebagai anak, apakah tubuhnya itu Tuhan atau bukan? Tubuhnya ini adalah tubuhnya anak tunggal Bapa. Iya, anak tunggal Bapa ini apakah Tuhan atau bukan? Dia bukan datang sebagai Tuhan, dia datang sebagai anak tunggal Bapa. Berarti dia datang sebagai bukan Tuhan kan? Rohnya roh Tuhan itu sendiri. Saya tidak tanya rohnya, tubuhnya, Dompala. Ya. Berarti tubuhnya bukan Tuhan. Tubuhnya anak tunggal Bapa. Bukan Tuhan. Rohnya roh Tuhan. Saya tidak tanya rohnya. Tubuhnya dong. Tadi katanya rohnya, sekarang bukan rohnya gimana sih? Tubuh, jasadnya nih, yang jasad ini nih. Ini jasadnya tubuh atau Tuhan atau bukan? Jasad tubuh ini. Ya. Tuhan atau bukan? Anak tunggal Bapa. Dalilnya tubuhnya anak tunggal Bapa. Itu. Dia Tuhan atau bukan? Tubuhnya anak tunggal Bapa. Iya, dia Tuhan atau bukan? Tubuhnya adalah anak tunggal Bapa. Saya tahu kalau itu Tuhan atau bukan. Nah, sekarang kau bertanya, di mana ayatnya tubuhnya adalah Tuhan? Saya tanya samamu, Yesus itu Tuhan atau bukan? Rohnya roh Tuhan itu sendiri. Yang tubuhnya Tuhan atau bukan? Tubuhnya itu adalah anak tunggal Bapa statusnya. Tuhan atau bukan? Kau muter-muter di situ terus. Pertanyaan saya tetap itu. Pertanyaan saya tidak pernah mutar. Tubuhnya Nah, Tuhan atau bukan? Yohanes 1:14, dia datang sebagai anak tunggal Bapa. Sebagai daging. Disebut sebagai daging. Nah, dagingnya ini Tuhan atau bukan? Sebagai anak tunggal Bapa, rohnya roh Ya, Tuhan. sebagai anak tunggal Bapa, Tuhan atau bukan? Rohnya roh Tuhan. Kalau rohnya roh Tuhan, dagingnya? Dagingnya? Anak tunggal Bapa statusnya. Tuhan atau bukan? Anak tunggal Bapa. Tuhan atau bukan? Anak tunggal Bapa. Tuhan atau bukan? Rohnya roh Tuhan. Tuhan atau bukan tubuhnya? Rohnya roh Tuhan, anak tunggal Bapa. Tubuhnya yang saya tanya, tubuh. Tubuhnya anak tunggal Bapa statusnya. Tuhan atau bukan? Anak tunggal Bapa. Tuhan atau bukan? Dia datang sebagai anak tunggal Bapa. Tuhan atau bukan? Muter-muter. Saya nggak mutar. Saya ini tidak udah mutar. bentrok sama saya. Ini kita berbicara mengenai Yesus itu Tuhan asli atau Tuhan palsu. Jangan lawan saya, Juma otak. Kita berbicara Tuhan asli atau Tuhan palsu. Anda tidak sanggup menjawab tubuh yang Yesus itu Tuhan. Artinya yang disembah oleh orang Kristen adalah Tuhan palsu. Kau maksa. Saya tidak maksa, saya cuma bertanya. Tubuhnya Yesus itu Tuhan atau bukan? Saya jawab sesuai dalil. Yohanes 14. Dia datang sebagai anak tunggal Bapa. Berarti dia bukan Tuhan kan? Rohnya roh Tuhan. Iya, rohnya. Tubuhnya yang ditanya. Tubuh. Ya, dia datang sebagai anak tunggal Bapa. Oke, baik. Baik. Yang cemas, yang merasakan cemas tubuhnya atau rohnya? Dia datang sebagai anak tunggal Bapa yang memiliki kecemasan. Yang merasakan cemas tubuhnya atau rohnya? Kan dia datang sebagai anak tunggal Bapa, mengalami kecemasan. Yang cemas tubuhnya atau rohnya? Kan dia datang sebagai anak tunggal Bapa, dia mengalami kecemasan. yang cemas di situ tubuhnya atau rohnya? Kau nggak akan pernah menang lawan saya. Yang saya tanya, yang merasa cemas, kan cemas itu, dengar. Yesus merasakan cemas nggak? Tubuhnya, ya kan, datang sebagai anak tunggal Bapa, mengalami kecemasan. Jadi yang mengalami kecemasan ini tubuhnya atau rohnya? Tubuhnya dong. Oke, bisa nggak tubuh cemas tanpa roh? Tubuh dan jiwanya itu mengalami kecemasan, kan dia datang sebagai anak tunggal Bapa. Tubuh bisa nggak mengalami cemas tanpa roh? Nggak bisa. Kalau nggak ada rohnya mati. Berarti yang mengalami kecemasan di situ rohnya juga kan? Iya, yang mau disalib apanya? Katanya Tuhan, rohnya Tuhan. Yang mau disalib apanya? Berarti Bapak merasa cemas. Kamu disalib apanya? Kena deh. Kenapa kau nggak bisa jawab? Yang disalib dagingnya atau rohnya? Kau jawab kenapa? Kena deh. Kena bum. Kena deh. Bisa nggak tubuh cemas tanpa roh? Nggak bisa. Berarti yang cemas juga rohnya? Iya, kata dia. Iya. Tadi yang roh itu siapa? Bapak. Bapak cemas.
Jadi teman-teman, ketahuan kan? Tuhannya swing. Karena jasad Tuhannya tidak bisa merasa takut, tidak bisa merasa cemas tanpa ruh. Berarti yang takut adalah ruh, karena belum pernah ada mayat melarikan diri dari kuburan karena takut. Berarti yang takut rohnya. Nah, ternyata rohnya Yesus itu adalah rohnya Bapa. Berarti Bapa takut sama malaikat. Kalau ada Tuhan takut sama malaikat, Tuhan itu asli apa palsu? Kedebuk, 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 kedebuk. Rohnya takut, jasadnya mati. Tuhan asli nggak tuh? Masya Allah, barakallah, sahabat IGZN. Tubuhnya mati, rohnya takut. Apa yang diandalkan untuk menjadi Tuhan? Rohnya takut, tubuhnya mati. Mati tubuhnya, rohnya ketakutan. Ketakutan, rohnya, tubuhnya mati. Ya, apanya yang Tuhan? Tuhan KW. Allahu Akbar. Ulangan 3239. Tuhan yang maha kuasa, maha menghidupkan, maha mematikan. Tuhannya saudara kita tadi, siapa namanya? Zong. Mati Tuhannya, rohnya mati, rohnya ketakutan, jasadnya mati. Masalah generasi. Tuhan KW 1000. Halo, semangat malam. Halo. Halo, selamat malam. Penyembah Tuhan KW juga kah? Iya, kenapa rupanya? Iya, gitu dong, ngakui dong. Bukan aku yang bilang, Anda yang akui. Silakan buka kamera, kita diskusi. Nggak perlu buka maskermu biar ku buka kamera. Harus buka kamera di sini. Iya. Buka kamera, Ibu, silakan. Jangan usah emosi, santai aja kenapa? Ya emosi lah. Kau bahas-bahas Alkitab. Alkitab lagi. Bahaslah Al-Kutub. Al-Kutub. Kok Alkitab? Kutub materi. Al-Kutub. Buku yang datang dari Yunani itu Al-Kutub, bukan Alkitab. Kata mulutmu. Memang kaidahnya begitu. Alkitab itu artinya kitab yang tunggal, satu kitab. Bahaslah agamamu Juma. Al-Kutub baru Jangan kitab. Kau bikin masalah. Saya nggak bikin masalah. Ini saya bahas agamaku ini, karena agamaku diambil, Tuhanku diambil, kitabku diambil, kata Rasul diambil, kata Wahyu diambil, mujizat, kemudian syafaat diambil, soleh diambil, amin diambil, iman diambil, jamaah diambil, apalagi Injil diambil, Roh Kudus diambil, apalagi. Kalau diambil itu semua, kenapa rupanya? Nah, ini yang jadi masalah berarti Anda. Masa kata-kata gitu aja kamu bahas? Oh, nggak bisa. Kristen mana? Bisa. Kristen ini kayak kau aja yang paling benar di dunia ini. Bukan, masalahnya Kristen ya iyalah, ini katanya, ngomonganmu juga. Katanya ajaran kasih. Ya toh? Tapi kenapa mengambil ajaran agama Islam gitu loh? Pokoknya kita mengambil sebagai masyarakat Indonesia mana yang terbaik, itulah kita laksanakan. Maka boleh mengambil punya orang ini. gitu. Boleh mengambil sebagaimana Tuhan Anda ngambil keledainya orang gitu maksudnya. Bebas aja melakukan penjajahan terhadap akidahnya orang lain gitu. Ya kau lah itu. Iya, ibu punya agama ngambil barang orang itu penjajahan namanya. Banyak yang kayak gitu di dunia ini, bukan karena kau yang benar, sok benar aja kau. Loh enggak, ibu harus sadar bahwa kalau agama Anda itu benar, kenapa mengambil ajaran Islam kalau sudah benar agamanya? Kita bisa ngambil
kata-kata orang. Yang penting yang kita laksanakan adalah yang benar-benar aja. Bagaimana mau benar kalau sudah menambal agamanya dengan agama dari luar? Gimana ceritanya? Jadi kenapa